Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu kita ada subbahasan. Ada subbahasan. Yang pertama ada subbahasan tampilan awal open chat. Yang kedua ada kategori produk. Yang ketiga menambahkan mata uang. Yang keempat mengganti bahasa. Yang kelima cara pembayaran. Keenam cara pengiriman. 7 percobaan membeli produk. Dan yang kedelapan testimoni. Oke, langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu tampilan awal open chat. Setelah kita membuat akun, maka akan tampil store kita seperti berikut. Seperti yang ada pada slide ini. Kemudian kita akan masuk ke sub bahasan, yaitu kategori produk. Pertama kita buka dulu, kita akan masuk ke halaman admin, yaitu katalog, kategori produk, dan kita klik tanda plus saja. Kemudian kita isi tab generalnya, tab SEO, tab data, dan tab desain. Kemudian jika telah selesai, jangan lupa diklik save ya teman-teman. Kemudian akan muncul seperti pada gambar berikut ini. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rosalina. Perkenalkan dulu, nama saya Kurnia. Nah, di sini saya akan menjelaskan menambahkan pada subbahasan menambahkan mata uang. Untuk pertama-tama kita masuk dulu pada menu sistem, kemudian pilih localization. Nah, kemudian kita klik currencies di submenu currencies. Nah, pada submenu currencies itu ada simbol tambah pada pojok kanan atas. Nah, kemudian kita klik simbol panah tersebut. Nah, pada simbol jika sudah diklik tanda tambah tadi, pada currencies ini kita mengisi bagian-bagian. Misalnya seperti kode kita isi dengan IDR, kemudian simbol labnya kita isi dengan RP, simbol right-nya dikosongkan karena Indonesia menggunakan simbol di bagian kiri. Kemudian value-nya 1 dan statusnya enable. Jika sudah selesai mengisi bagian-bagian dari currency tadi, jangan lupa diklik save agar tersimpan. Kemudian selanjutnya setelah menambahkan mata uang, selanjutnya kita masuk ke mengganti bahasa. Nah, untuk mengubahnya menjadi tampilan usernya menjadi bahasa Indonesia, pertama-tama kita mengklik extension lalu klik submenu installer. Nah, pada bagian extension installer itu kita diarahkan untuk mengupload bahasa Indonesia Open Chat language pack DC1 yang sebelumnya telah di-download, kemudian diekstrak dan diupload pada bagian extension installer. Jika sudah diinstal, kemudian tunggu proses install selesai. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita klik submenu modification. Nah, lalu pada menu extension, lalu klik refresh yang ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian klik submenu language. Nah, kemudian klik add new di pojok kanan atas. Pada bagian language itu kita isi bagian-bagiannya, yaitu seperti language name kita isi dengan Indonesia, kemudian kodenya ID, strip ID, kemudian lokalnya ID_ID, statusnya enable, dan sort ordernya 1, kemudian jangan lupa tekan tombol save. Jika sudah dilakukan yang saya jelaskan tadi, kemudian
Untuk penggunaan bahasa Indonesia secara default baik pada administrator maupun halaman depan. Nah, selanjutnya kita pergi ke sistem. Klik menu sistem, kemudian setting, lalu pilih dan ubah pengaturan tokoh. Nah, selanjutnya pada bagian setting ini silakan pergi ke submenu lokal. Nah, lalu atur seperti language-nya kita memilih bahasa Indonesia, kemudian administration-nya kita pilih Indonesia. Jika sudah selesai, maka seperti ini dia tampilan untuk mengisi. Ini dia language, memilih bahasa Indonesia, hal-hal yang harus kita isi. Nah, dan sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, baik tampilan halaman depannya maupun yang lainnya. Kemudian lanjut, di sini saya menjelaskan cara pembayaran. Pada cara pembayaran ini, pertama-tama kita pergi ke submenu extension, kemudian kita pilih klik menu payment. Nah, kemudian cari pilihan bank transfer atau transfer bank, kemudian klik install. Nah, pada bagian itu pada bagian bank transfer instruction, silahkan isikan instruksi cara pembayaran melalui bank transfer. Nah, di sini kita dapat menginformasikan nomor rekening bank kepada calon pembeli. Nah, isi total dengan total pembayaran yang digunakan sebagai minimal jumlah nominal agar dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank. Kemudian order statusnya pilih pending, kemudian geozone-nya pilih all zone, dan pilih untuk statusnya pilih enable. Nah, jika sudah selesai mengisi instruction-nya tadi ya, jika sudah selesai, jangan lupa diklik save. Setelah itu mengatur cara pembayaran telah selesai dilakukan. Sekian untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kurnia. Nama saya Siska Tugrianti. Menjelaskan cara pengiriman, yaitu pergi ke extension, kemudian shipping method, kemudian flat rate, dan kemudian diedit. Jika sudah keluar seperti yang ada di gambar, diisi cost-nya, yaitu untuk menentukan ongkos kirim. Kemudian isi tag class non, geozone-nya Indonesia, status enable, sort order-nya 1. Lanjut, percobaan membeli produk. Yang pertama, klik barang yang akan dibeli. Terserah mau barang apa yang ingin dibeli ya. Kemudian masukkan jumlah barang yang ingin dibeli ya. Kemudian klik beli ya, seperti yang ada di gambar. Lanjut, pergi ke keranjang, lalu klik kasir. Akan tampak seperti gambar berikut. Kemudian pilih check out tamu, lalu klik lanjutkan. Akan muncul seperti gambar seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lestari dari kelompok 5. Di sini kita akan membahas tentang OpenChat, di mana di sebuah ini akan menjelaskan tampilan awal OpenChat, kategori produk, menambahkan mata uang, mengganti bahasa, cara pembayaran, cara pengiriman, percobaan membeli produk, dan yang ke-8 taxonomy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada tahap terakhir,
di mana yaitu cara pembayaran, cara pengiriman percobaan membeli produk, dan testonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada slide terakhir, yang mana adalah rincian penagihan diisi semua dengan data diri Anda, lalu klik lanjut. Di sini ada data diri Anda dan alamat Anda. Di sini alamat nasabah atau pembeli, di mana di sini diisi ya data pribadinya, nama akun, nama rekening, email, dan nomor telepon. Di sini ada metode pertama dan metode kedua. Di sini lanjut diisi. Setelah diisi, lanjut pada tahap ke-6 yaitu rincian pengiriman, lalu klik lanjut. Di sini ada pengiriman. Di sini ada tahap-tahap pengirimannya diisi sesuai apa yang dipinta. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah metode pengiriman, di mana metode pengiriman ini ada memiliki beberapa metode atau langkah-langkah. Yang pertama ada langkah pertama, itu diisi, dilengkapi, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat pada pengiriman, metode keempat ya. Selanjutnya pada tahap ke-8 yaitu pilih metode pengiriman. Misalnya di sini ada via transfer. Nah, Anda tinggal klik saja via transfer lalu klik lanjut. Tahap terakhir adalah testonomi, di mana kita akan melakukan pada klik desain, klik penjualan, dan pesanan, lalu melakukan testonomi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya jelaskan dari materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Langsung saja ke kendalanya. Di sini kami kendala pada awal pertama penginstalan OpenChat, proses penginstalan OpenChat. Nah, ternyata kesalahannya dalam pemilihan versi OpenChat. Kami menggunakan OpenChat pada awalnya OpenChat versi 0.3.6. Nah, ternyata terjadi kesalahan dan kami menggunakan versi 0.3.3. Nah, pada versi itu kami bisa mengerjakan untuk seterusnya proses pembuatan setelah menggunakan versi itu kami lancar pembuatan akun OpenChat. Kemudian yang selanjutnya kendalanya yaitu proses pengubahan bahasa mata uang. Pada proses pengubahan bahasa kami kesusahan dalam mencari versi yang cocok dan untuk diinstal, karena kebanyakan itu tidak cocok. Dan kemudian mata uangnya seperti bahasanya juga agak kesulitan dalam pemilihannya kan. Kemudian yang selanjutnya itu ini adalah kendala yang paling sulit karena database yang kami buat sebelumnya itu hilang dan tidak muncul, dan juga tidak bisa terkoneksi kepada OpenChat untuk melakukan hosting. Kemudian kami mengulang dari awal, yaitu dari penginstalan OpenChat-nya sampai ke pengerjaan hostingnya. Anggap saja membuat OpenChat baru, buat akun baru. Tema yang dibuat di awal bisa diterapkan, tetapi setelah membuat akun baru atau OpenChat baru, tema tersebut tidak